bangga denganmu. Belum sempat, yang ada hanya luka dan goresan dengan ucapan kita, perilaku kita yang selalu membuat ayah kita kecewa. Renungkan, ayah dan ibu kita masih hidup, saudaraku. Yang masih hidup ayah dan ibunya. Coba malam hari ini yang menyaksikan tayangan ini, juga kalian yang ada duduk di sini, para santri-santri, renungkan. Yang masih hidup, ayah dan ibumu nampak urat-urat tua wajahnya. Ya, coba renungkan, sudah makin menua. Kadang kalau kita ingin sesuatu, kita nggak pedulikan orang tua kita nggak mampu. Ingin beli laptop, pengen beli sepeda motor, pengen beli mobil, kita orang tua ini pintar menyembunyikan kesedihannya sampai diewangi, utang bank kayak gitu. Demi apa? Demi membahagiakan anak, takut anaknya ini kecewa, takut anaknya ini malu dengan teman-temannya. Papa, saya punya sepeda, teman saya punya sepeda motor, saya pengen beli sepeda motor, tapi ayahnya nggak mampu karena ekonominya kurang. Tapi ayah ini luar biasa pahlawan. Dia bekerja keras, banting tulang, dia sampai hutang bank, anaknya nggak tahu. Tapi apa balasan kita? Kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita, nggak bisa membuat mereka tersenyum minimal. Yang ada kita selalu menyakitinya, yang ada kita selalu membuatnya menangis. Kalau kita sudah ditinggal mereka, kalau kita sudah menyaksikan terbujur kaku ibu dan ayah kita, kita baru nyesel. Kenapa selama hidup kita nggak bisa bakti kepada kedua orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya anak yang lucu-lucu, yang kecil-kecil, selama ini kita sia-siakan. Anak kita yang lucu-lucu, yang kecil-kecil. Saya punya murid nih, sahabat. Punya murid di Sidoarjo, seorang pengusaha besar, sukses, kaya raya, pengusaha minyak. Saya punya murid. Di situ bapaknya seorang pekerja keras, kaya raya, pengusaha, ibunya pun juga demikian, seorang wanita karir. Suatu ketika dia punya anak kecil. Papa, temenin saya papa untuk baca komik. Namanya anak kecil ya. Tapi berhubung papanya itu sibuk, saya sibuk nak, sana sama ibumu. Anak kecil kelas 1 SD ya, sahabat. Ke ibunya, ibu temenin saya bu untuk baca komik. Apa kata ibunya? Ibu sibuk nak, suruh ke papamu. Anak ini sedih, meneteskan air mata. Mama nggak sempat, papa nggak sempat. Akhirnya apa? Anak ini entah siapa yang menuntun, malaikat mungkin, masuk ke kamarnya. Besoknya sekolah, pembantunya yang nyiapkan makan, papa dan mamanya udah nggak sempat makan, tidur bareng anaknya aja nggak sempat. Akhirnya apa sahabat? Diantarkan ke sekolahan. Pukul 8:30 dapat telepon orang tuanya di kantor dari kepolisian. Apa? Ternyata anaknya kecelakaan, meninggal di tempat. Wah, nangis hancur hatinya, luluh lantak, menyesal. Anak yang lucu-lucu yang harusnya kita rawat, kita jaga, kita besarkan, kita didik jadi anak yang soleh, kita kecewakan. Nggak ada menyisihkan waktu sedikit aja untuk menemani baca komik. Demi kesibukan ngejar dunia, akhirnya apa? Anaknya diambil oleh Allah, meninggal seketika. Maka dari itu sahabat-sahabatku yang saat ini mati-matian bekerja nggak apa-apa, bekerja yang giat. Tapi jangan lupakan anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu yang setia selalu menjadi kamu sukses. Mereka lah keluarga kita, nggak mungkin mengkhianati kita. Anak-anak kita yang lucu, orang tua kita nggak mungkin mengkhianati kita. Kalau kita kenal sama pacar tuh, kenal sama laki-laki, kenal sama perempuan, itu masih 90% berpotensi untuk mengkhianati kita. Tapi kenapa kita sia-siakan anak yang lucu, kita sia-siakan ibu dan ayah kita yang luar biasa perjuangannya. Ini yang perlu saya sampaikan sahabat. Kalau hidupmu ingin sukses, pengen berubah nasibmu dari yang kelam menjadi terang, pengen berubah nasibmu dari sengsara menderita menjadi sukses dunia dan akhirat, maka satu, muliakan ibumu, jadikan ibundamu ratu, jadikan ayahmu raja. Itu satu sahabat. Ada kisah lagi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam mendapat gelar julukan kalamullah, bisa berbicara dengan Allah. Ini seorang nabi. Suatu ketika Nabi Musa ini disuruh mencari guru, seorang wali, seorang orang yang alim. Tapi syaratnya kata Allah, kalau kamu
apapun yang terjadi itu adalah guru kamu. Berhari-hari Nabi Musa mencari, ketemulah seorang guru itu. Ternyata dilihat keluar masuk repot. Guru tersebut itu menggendong babi. Nah, Nabi Musa langsung serentak dalam hatinya, ini babi ini kan haram, najis, mughaladhah. Kenapa ini? Harusnya seorang wali, guru saya itu pasti alim, ahli ibadah. Kenapa saya jumpai keluar masuk gendong babi? Dengan sabar babi itu dicium, dimandikan. Setelah itu muncul lagi babi yang lebih gemuk lagi, dicium, dimandikan. Kemudian setelah ditidurkan babinya itu, Nabi Musa bertanya, kamu ini kata Allah menjadi guru saya, tapi kenapa kamu menggendong babi yang haram itu? Kamu berarti nggak layak jadi guru saya. Nah, kemudian seorang wali tersebut mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu itu seorang Nabi Allah, duduk dulu, saya jelas. Kamu tahu nggak siapa yang saya gendong? Yang saya gendong babi itu, yang saya gendong adalah ayah. Saya cium ibunya, ibu pun yang lebih gemuk itu saya gendong, saya cium walaupun babi. Artinya apa? Walaupun ayah kalian menjijikkan, ibu kalian menjijikkan, walaupun ayah dan ibu kalian dibagikan seperti babi, tapi ini adalah ayah dan ibu kamu yang wajib kamu jaga, kamu sayangi, kamu rawat, kamu muliakan kalau ingin sukses. Itu perumpamaan seperti itu sahabat di zaman Nabi Musa. Orang tua yang kayak babi pun, ya, sebangsat-bangsatnya orang tua itu orang tua kamu. Itu yang wajib kamu muliakan. Kenapa Gus? Hidup saya susah terus. Kenapa? Karena hubungan kau dengan orang tua itu jauh. Nggak ada ikatan batin sama sekali. Makanya hidupnya susah. Coba setiap detik kamu buat tersenyum mereka, kamu bahagiakan mereka. Ketika saya masih kecil itu, ibu saya itu rela menahan lapar, ibu dan ayah saya. Ada satu roti waktu itu saya lagi nggak punya, sahabat, belum sukses seperti ini. Dulu saya nggak punya. Ketika waktu itu malam-malam jam 9 malam, saya masih kecil, ingat itu waktu itu masih TK kalau nggak salah. Saya lapar, ibu dan ayah saya nggak punya apa-apa, dulu melarat ya. Kemudian ada roti cuma satu, itu dapat berkat ya itu dulu itu, habis diantar tetangga itu dikasihkan. Padahal saya tahu kalau mereka itu apa, demi apa? Demi anaknya. Maka sampai dibelain, kadang orang tua sampai mencuri. Demi apa? Demi anaknya. Nah itulah, cuma kita pengorbanannya kita nggak tahu begini. Nanti kalau sudah orang tua kita dibungkus kain kafan, sudah meninggalkan kita selama-lamanya, kita baru nyesel, ya Allah, bagaimana? Nggak punya siapa-siapa lagi. Sudah di alam kubur, pisah dengan kita selama, nggak akan pernah ketemu lagi kecuali di akhirat nanti sama-sama amalnya diterima oleh Allah. Nah itu pesan saya, kalau kamu pengen sukses, keluar rumah, cium orang tua, tangan kedua orang tua. Kalau sudah berkeluarga, cium istrinya, cium suaminya, itu bagaikan mencium hajar aswad. Bahagiakan anaknya. Kalau kamu keluar rumah masih belum bisa membuat tersenyum orang yang di keluarga kamu, anak kamu, istri kamu, suami kamu, atau orang tua kamu, maka kamu keluar nggak akan dapat rahmat. Maka dari itu sebelum keluar rumah, senangkan dulu. Ada masalah nggak di keluarga ini? Selagi masih ada masalah, lebih baik kamu nggak usah keluar rumah, nggak usah kerja. Karena percuma kerja, nggak akan berkah. Kalau masih ada salah satu keluarga kalian yang masih sakit hati. Nah ini penting nih sahabat. Coba praktek loh. Sebelum kamu keluar rumah, senangkan hati anak kamu, senangkan hati orang tua kamu jika kamu tinggal satu atap dengan orang tua, senangkan hati suami kamu, senangkan hati istri kamu. Insya Allah setelah senang baru kamu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah berkah. Kerja ini kayak penak, kerja ini enak, dikasih dimudahkan semua. Ya, sedikit ilmu hidup agak melebar karena menyaksikan banyak. Kembali lagi kepada kehidupan santri yang ada di sini, karena masih banyak yang punya kedua orang tua, ya mungkin ada harapan-harapan atau cita-cita atau hajat yang ingin disampaikan. Kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari satu persatu, dimulai dari Mbak Davina. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau tanyakan, silakan. Saya lagi nggak pernah ketemu ayah saya pun. Dari kecil sampai saya di rumah sama ibu.
ibu aja. Tapi ibuku kan cari uang sendiri. Jadi otomatis saya di rumah itu nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jagain. Kadang saya di rumahnya nenek. Akhirnya saya lulus sekolah, kenal temen banyak temen. Saya jadi anak yang agak bandel, terus nakal, salah pergaulan, nggak pernah pulang. Terus kadang saya kayak mikir aja, kadang saya juga jahat sih, mikir ini semua salah ayah saya, ninggalin saya mikir gitu. Tapi ternyata ya sampai sekarang walaupun saya mau jadi anak nakal, mau jadi anak baik, tetap nggak bisa ketemu. Masalah masih hidup. Masih hidup. Saya akhirnya sekarang kayak mau coba ikhlasin apa yang terjadi dulu-dulunya, masa lalunya gitu. Terus sakit hati aku ke ayahku. Saya mau coba mogok, mulai belajar agama. Sudah tahu nanti dipertemukan entah kapan. Terus yang ditanyakan apa? Ya, kayak kalau dibilang ikhlas ya belum, kan masa kecil saya nggak pernah sama ayah. Terus mau tanya gimana sih caranya biar saya tenang pikirannya, hatinya nggak sampai keinget jelek-jeleknya orang tuaku. Kenapa jelek orang tua? Jelek gimana maksudnya? Ya kayak ayah saya nih, saya kan di pikiran saya kan kok gitu loh Bu. Saya ingin biar bisa berdamai sama diri sendiri, nggak mikir sakitnya. Iya Mbak. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun, orang tua selalu menganggap anak. Ya, kalau kita kenal sama laki-laki, jangan kenal sama cowok tuh, bisa cerai, bisa pisah. Tapi orang tua selalu menganggap anak. Nggak ada ceritanya orang tua itu yang nggak mau sama anaknya. Andaikan kejadian saat ini yang menimpa sampean, kenapa ayah seperti ini, mungkin karena ada faktor lain. Mungkin karena ada faktor lain yang kita husnudon aja, baik sangka sama Allah. Ada faktor lain yang menjadikan ayah jenengan nggak bisa jumpai sampean. Ya, kan ada faktor lain. Nggak ada kok ceritanya seorang ayah, seorang ibu yang nggak mau lagi lah bertemu dengan anaknya, nggak ada. Kadang air mata itu, beliau itu setiap malam kadang orang tua kita rindu dengan anaknya, cuman anak yang nggak tahu diri kadang Mbak. Coba berdamailah dengan keadaan, ya berdamailah dengan keadaan. Mulai sekarang cari ayah jenengan, sebab walau bagaimanapun tetap ayah kita. Nggak ada ayah nggak ada kita. Fatihah, bacakan Fatihah ayah kita, rindu dengan ayah kita. Lalu bagaimanapun ingat masa kecil, ya masa kecil ayah itu yang kasih sayangnya luar biasa, melebihi kasih sayang anak laki-laki kita kalau kita punya anak. Enggak seperti itu Mbak. Menurut saya kalau pengen hidup sampai itu yang nikmat bahagia, jangan sampai ada konflik dengan orang tua. Selagi ada konflik, selagi ada masalah, demi Allah hidup kita akan berkah. Selagi kita ada masalah dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan ayah kita, dengan suami kita, hidup kita ini susah, berat untuk cari kerja barang angel, pekerjaan barang susah, nanti menurut ilmu pun susah tanpa ridho kedua orang tua, menikah pun susah, nanti jadi berantakan rumah tangga dan lain sebagainya, beruntun gitu nanti. Tapi kalau kita hubungan baik dengan orang tua, muliakan keluarga, insya Allah itu mudah. Ya itu makanya backgroundnya Mbak Devina ini, kita sempat pertama waktu mau ke Ponpes Qodratullah ini kan ketemu beliau waktu itu mondok, masih pakainya masih milenial waktu itu. Ya itu Mbak Devina, ternyata seperti itu backgroundnya dulu, itu terjebak dalam pergaulannya, pengen mondok tapi yang terjadi malah seperti ini. Ya, kalau Mbak Aziza kan sudah, mungkin ada yang mau tanyakan nggak Pak Aziza? Nggak apa-apa, silakan. Kan dulu lebih banyak membantah Gus terhadap orang tua, cuma sekarang beliau sudah nggak ada, kan sakit rasanya, sudah meninggal ya. Iya. Bagaimana caranya agar saya tidak merasa bersalah dan tidak terus-terusan seperti ini? Masa bersalahnya gimana Mbak? Kan semasa hidup
orang tua masih ada tuh banyak membantah, banyak ngelawannya gitu loh bos. Cuman beliau sekarang sudah nggak ada, saya kan sendiri. Ya kalau sudah nggak ada ya mau bagaimana lagi, ya kan? Pasti penyesalan dulu, sering membantah, sering menyakitinya, ya kan? Sering membuatnya menangis. Apakah kita layak disebut anak yang bakti, bahkan jadi kategorikan durhaka kan gitu? Cuman di sini Allah itu maha mengampunkan segala-galanya, maha mengampun lah. Kita dulu masih kecil. Ya intinya saat ini yang bisa kita lakukan apa? Hanya doa. Karena waladun soleh, anak yang soleh dan solehah ini yang menjadikan sebab bahagianya orang tua di alam kubur. Kalau sama jadi anak yang soleh, pasti kan selalu ingat sama orang tua, selalu mendoakan. Nah ini anaknya jadi anak yang soleh sehingga orang tuanya senang karena dapat doa. Jadi apa yang kita lakukan? Saatnya yang bisa doa. Datang ke makamnya, baca tahlil, baca yasin, baca sholawat, bacakan doa-doa. Insya Allah nyambung, senang orang tua, bangga dan seperti itu. Makanya buat pesan-pesan sahabat yang masih hidup, orang tuanya muliakan. Ya mbak, selanjutnya mungkin mau ditanyakan gitu. Saya bertanya terus, kalau semisal tadi kita kan sering berangkat pada orang tua, terus kita sudah berusaha gitu. Terus misal kalau di kalau di alam sana masih tetap masuk ke neraka itu gimana? Yang masuk neraka siapa? Orang tua. Terus kita doakan nggak? Kita doakan. Nah gini mbak, anak itu bisa menyengsarakan kita di dunia, juga bisa membanggakan kita di dunia. Anak bisa menyengsarakan kita di akhirat, juga bisa menolong kita di akhirat. Jadi artinya apa? Seorang anak ini pengaruh besar terhadap kedua orang tua. Contoh, misalkan orang tua ini ahli ibadah, nggak pernah melakukan maksiat, harusnya masuk surga, sudah berada di surga, tapi oleh malaikat ditarik lagi, dimasukkan ke neraka. Karena apa? Sebabnya nggak bisa didik anak. Diminta pertanggungjawaban di akhirat, kamu nggak pecus didik anak. Contoh misalkan, wah ini Gus Idris ini ngajak ceramah pakai jubah kemana-kemana, tapi anak saya, gara-gara anak nggak bisa mendidik anak saya jadi terjebak dalam pergaulan bebas. Maka yang seharusnya saya masuk surga nanti di akhirat ditarik ke neraka. Karena apa? Nggak bisa mendidik anak. Begitu juga sebaliknya, kita nggak pernah sering melakukan dosa, sholat bolong-bolong ya, tapi anak ini anak yang soleh, sering melakukan maksiat, anak ini anak soleh, doa terus. Karena yang nggak mungkin putus di alam barzah dan alam akhirat itu satu, waladun soleh, anak yang soleh. Dua, sodakotin jariyah, sedekah pada masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, keagamaan. Yang ketiga, al ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Kalian belajar di sini misalkan ngaji, terus kalian sebarkan, kalian manfaatkan, kalian pakai pulang dari sini. Nah itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Itu yang bisa menolong kita di alam kubur dan juga di akhirat. Maka dari itu kalau kita punya anak, nanti jenengan sudah menikah, punya anak, taruh anak di pesantren. Didik. Kalau dalam pergaulan bebas, wah bahaya. Nanti kita dituntut di akhirat. Kira-kira seperti itu. Baik ya. Terus mau tanya, kalau caranya lebih mendalami agama lagi gimana? Karena soalnya selama ini saya kayak hidup kayak gini-gini aja, kayak bingung, kayak nggak tahu mau kemana arahnya gitu. Ya harus ke pondok pesantren mbak, ke pondok pesantren yang betul-betul nggak kayak di sini ya, punya Qodratullah sini. Carilah pondok pesantren yang betul-betul di situ dididik agama. Nah dididik agama, misalkan kita ada pondok pesantren putri juga, putra putri di kita pondok pesantren Thariqul Jannah. Programnya jelas, tahfidz itu menghafal Al-Quran, kedua tafakuh itu belajar tentang fikih, balaghah, mantek dan lain sebagainya, nahwu shorof. Yang ketiga ilmu hikmah, itu tentang belajar spiritual. Ya kalau jenengan memang betul-betul nggak betah di sini karena ajaran-ajaran sesat dan seperti itulah, nah itu kita ada pondok pesantren putra putri di pondok kita. Coba belajar sana, ustadznya sudah
tidak diragukan lagi lah. Saya punya ustadz ini, ada Ustadz Hafid ya, yang sini ikut, yang sering ikut ke sini kan, Ustadz Hafid, Ustadz Sofyan, Ustadz Fajar dan lain-lain. Mereka itu ustadz-ustadz yang sudah gelarnya itu sudah master, sudah lulusan luar negeri lah, lulusan Mesir, Tarim, lulusan, nggak diragukan. Nah, di situ di pondok kami ada pendidikan yang tidak dilakukan. Insya Allah kalau jenengan di sini nggak kerasan, nggak peta ya, sudah jelas terbukti kan kalau pondok ini sesat, dan jenengan bisa nanti pamit orang tua, saya tak nyoba pondok di Gus Idris, nyoba aja nggak apa-apa. Sana ada putri-putri banyak, putra-putri, dan lokasi putra dan putri itu jauh, nggak kayak gini putri aja nggak jadi satu, jadi putra dan putri sendiri. Ya kira-kira gitu Mbak, harus cari pondok pesantren yang betul-betul pondok pesantren mendidik agama kita, mental kita, karena anak bangsa kita, negara kita ini butuh anak yang cerdas dan cerdik, berakhlak. Subhanu yaum rijalullah ya. Jadi pemimpin bangsa ini membutuhkan generasi-generasi yang hebat, yang cerdas, cerdik dan apa. Ya selanjutnya Mbak, mungkin mau tanyakan untuk mengikat waktu ini. Ya mau tanyakan, ayah saya sudah meninggal. Ayah sudah meninggal ya. Terus kalau ada masalah itu kadang nangis, keinget orangnya. Terus kalau malam itu datang di mimpi gitu. Di sana apa orangnya ikut sedih atau gimana? Gitu. Ya untuk memastikan sedih dan tidaknya kita nggak tahu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Paling nggak ada ikatan batin, walaupun ayah kita sudah beda alam, paling nggak ada ikatan batin. Ikatan batin seperti apa? Contoh, setiap habis sholat misalkan dengan Fatihah 100 kali, 7 kali, berapapun itu pasti nyambung. Kalau sering Fatihah apalagi tengah malam, di saat orang-orang tertidur lelap, di saat orang-orang tidur kita bangun, Fatihah pada orang-orang yang kita cinta yang sudah meninggal, itu pasti secara spiritual nanti jangan akan didatangi mimpi mengabarkan kalau kondisinya baik di alam barzah. Kalau kondisinya jelek pasti dia nangis, minta bantuan doa. Ya kan seperti itu Mbak. Jadi doa usilahul mukmin, doa ini senjata orang beriman. Kalau pengen apapun, segala macam apapun yang dengan doa yang harus dikabulkan itu sholawat. Ya, dan selanjutnya terakhir. Ya. Ada yang mau disampaikan? Yang mau tanyakan? Oh nggak ada. Iya nggak apa-apa. Ada yang tanyakan, intinya apapun keinginan kita, hidup kita, jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk mengejar cita-cita dan harapan kita semua. Sebelum kita akhiri dengan doa, mari bersama-sama kita bersolawat sebelum kita tutup ya. Kita bersolawat bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan solawat ini menyentuh hati kita, bisa menjadikan kita nanti apa keinginan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين، خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين، واتقي الله تعالى عن مقال الملحدين، واتقي الله تعالى عن مقال الملحدين. Diaminkan bareng-bareng ya. Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina,
وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظur ilaina. Ya Allah yang menyaksikan tayangan ini, ya Allah yang duduk di sini, ya Allah ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah bimbing hati kami, ya Allah tuntun hati kami, ya Allah. Amin. Jika kami selama ini terjebak dalam dosa-dosa dan maksiat, ya Allah, maka tuntun dan bimbing hati kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami mengingat dosa-dosa kami, jika kami mengingat aib-aib kami, kami malu, ya Allah. Begitu banyak aib-aib kami, ya Allah. Tapi Engkau begitu sayang kepada kami, Engkau tutup aib-aib kami, ya Allah. Jika Engkau buka aib-aib kami satu persatu, niscaya tidak ada yang mau lagi dekat dengan kami. Niscaya nggak ada yang mau lagi berkawan dengan kami, ya Allah. Begitu banyak aib-aib kami, ya Allah. Ya Allah, bimbing hati kami, ya Allah, tuntun hati kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik, ya Allah. Orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang menyayangi kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan anak-anak kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Bimbing mereka, tuntun mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami anak yang bakti pada Allah. Jadikan kami anak yang bakti kepada Rasulullah, ya Allah. Jadikan kami anak yang bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada guru, ya Allah. Bimbing ke jalan yang baik kami, ya Allah. Ya Allah, ya rahmatikan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Kelak, ya Allah, mau kapanpun Kau cabut nyawa kami, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Kita nggak tahu kapan mati, kita nggak tahu kapan meninggalkan ajal, kita nggak tahu. Mudah berdoa malam hari ini yang menyaksikan tayangan ini juga, ya Allah, yang ada di perantauan, di Malaysia, di Hong Kong. Angkat tangan kita, ya Allah. Jika Engkau mentakdirkan kami mati, Engkau cabut nyawa kami, ya Allah, kami meninggalkan dunia dan seisinya ini, ya Allah, kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, sahabat. Mudah-mudahan mengalir gelombang positif dari doa-doa dan curhatan-curhatan para santriwati Ustadz Kodrat ini, ya. Mereka ini butuh bimbingan, usianya masih muda-muda. Tertanya satu persatu, usianya berapa? 21. Sampean 23. Jenengan 16. Wah, badannya gede kok masih 16 ini. Masya Allah. 16, sahabat, nggak nyangka. Sampean berapa? 16. Sampean 18. Itu Mbak E 22. Usia mereka ini masih usia yang sangat labil, ya. Usia yang luar biasa lah. Subhanul yaumil jalulullah. Intinya mereka ini butuh bimbingan, butuh orang-orang yang mencintai kita. Malah salah pergaulan ketemu Ustadz Kodrat ini, gimana nih, Gon? Mereka butuh bimbingan orang yang mencintai kita, mengarahkan mereka ke dalam kebaikan, ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak, ya, mendapatkan pondok pesantren yang baik, mudah-mudahan. Ya, kita tutup. Yang setuju mereka dibawa ke pondok ini angkat tangan nih, sahabat. Apa?